Di pegunungan Qinling yang diselimuti kabut, hiduplah klan bambu putih, komunitas panda besar yang sangat menjunjung tinggi kearifan dan kesetiaan pada jalur leluhur mereka. Di antara klan yang terhormat ini, ada seekor panda muda bernama Po, seekor pemikir bebas dengan telinga bulat dan jiwa yang selalu dipenuhi pertanyaan. Sejak Po bisa mandiri, ia sudah menerima satu pelajaran utama. Makan bambu adalah takdir dan identitas mereka. Diulang dari fajar hingga malam, bambu adalah satu-satunya makanan mereka. Ia adalah simbol sumpah suci yang mengikat setiap panda pada ritme alam di Qinling. Po membenci tradisi itu. Baginya, bambu hanyalah tangkai hijau yang hambar, yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk dikunyah dan rasanya selalu monoton. Mengapa kita harus membatasi diri pada bambu? Nenek Mei, keluh Po pada Nenek Mei, kepala klan yang bijaksana dan tertua. Nenek Mei menatapnya dengan senyum tenang. Bambu adalah takdir kita, Po. Itu adalah warisan yang menjamin keberlanjutan hidup kita. Po mendengus. Ia melihat betapa kerasnya pekerjaan mengunyah serat bambu yang tebal. Padahal ia yakin di luar sana ada makanan yang lebih lezat dan mudah didapatkan. Dunia ini luas, Nenek. Bantah Po, ada buah beri manis, jamur gurih, dan ikan. Kenapa kita harus memenjarakan diri pada satu jenis makanan? Nenek Mei memahami bahwa Po sedang melawan kebosanan. Sebuah perasaan yang bisa mengarah pada bencana jika tidak dikendalikan. Tradisi ini bukan pembatasan. Nah, ini adalah pemahaman tentang siapa dirimu dan bagaimana tubuhmu dirancang, jawab Nenek Mei. Namun Po telah menutup hatinya. Po mulai mencoba melanggar aturan. Saat teman-temannya sibuk memotong bambu, Po akan diam-diam menyelinap ke semak-semak liar. Ia mengumpulkan buah beri merah, rasanya manis dan menyenangkan. Tetapi ia harus makan ratusan buah untuk mencapai rasa kenyang yang cepat menghilang. Po juga mencoba menggali akar-akaran. Namun, gigi tumpulnya, yang dioptimalkan untuk bambu, kesulitan menghancurkan akar yang keras dari tanah. Ia menghabiskan lebih banyak energi untuk berburu makanan baru daripada yang ia dapatkan. Sebuah defisit energi yang mulai melemahkan tubuhnya. Kau terlihat lesu, Po. Kau tegur adiknya. Pi, wajahmu pucat. Bambu memberi kita kekuatan yang stabil, bukan lonjakan sesaat. Po kesal. Tetapi ia menolak mengakui bahwa diet barunya telah membuatnya lemah. Ia berkeras bahwa ia hanya belum menemukan sumber makanan yang sempurna. Suatu malam, ia melihat tikus-tikus hutan mencuri biji-bijian dari gudang petani di kaki gunung. Po memutuskan untuk mencobanya. Ia menyelinap ke gudang, tetapi tubuhnya yang besar dan canggung itu tidak cocok untuk misi rahasia di ruang sempit. Brak, Po menjatuhkan karung gandum yang tinggi, menghasilkan suara gaduh yang memecahkan keheningan malam. Petani terbangun dan mengusir Po dengan teriakan keras dan sapu. Po melarikan diri dengan malu dan perut kosong. Malam itu, Po menderita sakit perut yang luar biasa. Sistem pencernaannya tidak mampu memproses protein tinggi dan gula dari biji-bijian. Ia tidak tahu bahwa usus panda telah berevolusi selama ribuan tahun hanya untuk memproses serat bambu. Tubuhnya menolak makanan asing itu. Kau memaksakan tubuhmu, Po, bisik Nenek Mei saat menjenguknya. Kau menolak warisan alamimu dan melawan rancangan yang telah ditetapkan alam. Po tetap keras kepala. Aku hanya perlu menjauh dari gunung ini. Nenek, aku akan mencari tempat di mana aku bisa makan segalanya. Ia percaya klannya terikat pada dogma dan takut akan kemajuan. Po ingin maju dengan mencoba hal baru, bukan mengulangi yang lama. Keputusannya bulat. Ia akan meninggalkan pegunungan Qinling dan mencari surga makanan yang dinamis di dunia luar. Pagi-pagi sekali, ia pamit pada Nenek Mei. Tradisi itu adalah cinta, bukan penjara. Pesan Nenek Mei terakhir kali. Po meninggalkan lembah bambu yang tenang, merasa telah membebaskan dirinya dari rantai yang tidak terlihat. Beberapa hari pertama perjalanannya terasa seperti petualangan. Ia menikmati buah-buahan ranum dan ikan-ikan yang melimpah. Po menghabiskan waktu dengan makan, merasa bebas dari rutinitas mengunyah bambu yang kaku. Ia bahkan bertemu seekor beruang kecil dan dengan bangga menunjukkan bahwa ia, seekor panda, bisa makan ikan. Mengapa kau tidak makan bambu, Tuan Panda? Tanya beruang itu bingung. Itu adalah hukum alammu. Itu tradisi kuno yang membosankan, jawab Po sombong. Aku telah memilih gaya hidup yang lebih kaya dan modern. Namun, ia segera menghadapi tantangan baru. Tubuhnya yang besar membutuhkan asupan makanan yang luar biasa untuk mempertahankan stamina. Untuk mendapatkan energi yang setara dengan bambu, Po harus menghabiskan hampir setengah hari untuk berburu ikan yang lincah.
Memanjat pohon buah-buahan dan berburu membuatnya kelelahan dan meninggalkan memar di sekujur tubuhnya. Ia merindukan bambu. Bambu tidak perlu dikejar. Selalu dia menunggu untuk dimakan, dan tersedia tak terbatas di lembah. Po menyadari, ia tidak memiliki cakar tajam seperti beruang atau taring seperti serigala. Ia tidak cocok untuk dunia predator. Tubuhnya dirancang untuk menjadi pemakan tumbuhan yang tenang, dengan alat yang sempurna hanya untuk memecah serat bambu. Semakin jauh ia pergi, semakin ia merasa asing dengan ekosistem luar yang kejam dan penuh persaingan. Ia adalah anomali. Seekor makhluk damai yang mencoba bertahan di dunia pertarungan. Ia bertemu dengan makhluk lain, seperti elang dan kijang, yang hidup dengan diet yang sangat spesifik dan ketat. Tradisi membuat kami fokus dan efisien, kata seekor elang padanya. Kami menguasai satu hal yang mutlak, bukan mencoba menguasai segalanya. Kata-kata elang itu menusuk hati nurani Po. Mungkin tradisi bambu adalah optimalisasi, bukan pembatasan. Po mulai merenungkan bahwa bambu adalah pilihan yang cerdas karena ketersediaannya yang melimpah di wilayah mereka tanpa adanya persaingan dari hewan lain. Suatu malam yang gelap, saat Po tertidur lelap setelah seharian mencari makan yang minim, bencana datang. Ia terbangun oleh suara gemerisik dan desisan rendah di semak-semak. Seekor makan tutul lapar telah mengincarnya. Makan tutul itu melompat. Po, yang sudah lemah dan kelelahan karena kekurangan nutrisi yang tepat, panik. Ia mencoba melarikan diri, tetapi gerakannya lambat dan tidak responsif. Ia tidak memiliki energi cadangan yang dibutuhkan. Makan tutul itu berhasil mencakar punggung Po, meninggalkan luka dalam yang menyakitkan. Po mengaum kesakitan dan mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa kosong dan lumpuh karena kekurangan stamina. Dalam keputusasaan yang mengancam nyawa, Po teringat pelajaran yang ia abaikan. Panda harus selalu dekat dengan rumpun bambu. Po tiba-tiba mengerti bahwa bambu bukan hanya makanan, tetapi juga perisai dan benteng perlindungan. Panda yang mengonsumsi bambu memiliki lapisan lemak dan serat yang tebal yang membuatnya sulit ditembus cakar pemangsa. Dan di tengah rumpun bambu yang rapat, tubuh besar panda bisa bersembunyi dengan efektif, sementara makan tutul sulit bergerak. Po, dengan luka parah, mengerahkan sisa tenaganya, tidak menuju sungai, melainkan menuju rumpun bambu terdekat. Ia merangkak masuk ke dalam labirin bambu yang padat dan tajam. Makan tutul kesulitan mengikutinya di antara batang yang sempit. Rumpun bambu itu menjadi benteng yang tak terduga, perlindungan terakhir yang diwariskan oleh tradisi yang ia tolak. Makan tutul itu mengaum frustrasi dan akhirnya menyerah, pergi mencari mangsa yang lebih mudah di tempat lain. Po terbaring di dalam rumpun bambu, gemetar dan terluka, tetapi ia selamat. Ia menatap batang bambu di sekelilingnya. Yang tadinya ia benci kini terlihat seperti teman lama yang setia dan gagah. Po akhirnya memahami kebenaran. Ia selamat bukan karena pemberontakannya, melainkan karena tradisi yang ia tolak telah memberinya perlindungan fisik terakhir. Po menyadari kedalaman filosofi tradisi klannya. Itu adalah tentang strategi keberlanjutan dan keselarasan desain tubuh mereka. Tradisi adalah sebuah peta genetik, ditulis oleh pengalaman pahit dan manis ribuan generasi yang lalu. Dengan sisa tenaga, Po mematahkan sebatang bambu muda dan mulai mengunyahnya. Kali ini, rasanya tidak hambar. Rasanya seperti pulang ke rumah yang hangat dan keselamatan. Nutrisi yang dioptimalkan dalam bambu itu mulai mengisi kembali kekosongan energinya. Po merasa tubuhnya membaik dengan cepat. Aku telah membuat kesalahan besar, bisik Po. Air mata penyesalan mengalir. Aku menolak akar yang menopangku. Setelah beberapa hari menyembuhkan lukanya dengan diet bambu yang ketat dan penuh rasa syukur, Po memutuskan untuk kembali ke Qinling. Perjalanannya kembali penuh kerendahan hati. Ia melihat hutan sebagai tempat untuk menghormati aturan alam, bukan untuk dicari kelemahannya. Sesampainya di lembah bambu, Po segera mencari Nenek Mei. Langkahnya penuh rasa bersalah. Nenek Mei sedang duduk tenang, mengunyah bambu dengan kedamaian abadi. Kau kembali, Po, kata Nenek Mei. Aku tahu kau harus melihat kebenaran dengan matamu sendiri. Po menceritakan seluruh kisah makan tutul dan bagaimana bambu, yang ia benci, telah menyelamatkan nyawanya. Aku sombong, Nenek. Aku pikir tradisi itu mengikatku, kata Po dengan suara bergetar. Nenek Mei tersenyum. Tradisi itu adalah akar. Ia menahanmu agar tidak tumbang saat badai godaan datang. Kami makan bambu bukan karena kami bodoh. Kami makan bambu karena ia paling optimal untuk tubuh panda dan berlimpah di sini. Itu adalah kebijaksanaan yang mengajarkan kesederhanaan dan kemandirian. Jelas Nenek Mei. Dengan hanya makan bambu, kita tidak bersaing dengan makhluk lain. Kita hidup damai dan tidak menjadi musuh siapapun.
Po mengangguk. Ia akhirnya mengerti bahwa tradisi bambu adalah cara cerdas untuk hidup harmonis di lingkungan yang rumit. Sejak hari itu, Po menjadi pende yang paling berdedikasi dalam mempertahankan dan mengajarkan tradisi bambu. Ia tidak hanya makan bambu dengan penuh rasa syukur, tetapi ia juga mulai mempelajari semua jenis bambu. Seperti seorang ilmuwan, ia menyadari ada ilmu dan keindahan yang luar biasa yang tersembunyi di dalam kesederhanaan tradisi itu. Po menjadi duta tradisi. Ia menggunakan pengalamannya untuk membantu klan. Ia mengajarkan pada pende-pende muda bahwa bambu bukan hanya makanan, tetapi juga alat pertahanan diri. Ketika pende-pende muda lain mengeluh tentang diet yang monoton, Po tidak lagi mencibir. Ia menceritakan kisahnya tentang kelemahan di luar lembah dan ancaman makan tutul. Ia menjelaskan bahwa tubuh yang kenyang bambu adalah perisai terbaik yang mereka miliki. Po menunjukkan bahwa menerima tradisi bukanlah kemunduran, melainkan kekuatan yang diwariskan dari masa lalu yang teruji. Ia bahkan menggunakan pengalamannya untuk berinovasi di dalam batas-batas tradisi. Po mengajarkan cara membuat alat pemotong bambu yang lebih efisien. Ia menunjukkan cara memvariasikan bambu dengan pucuk daun bambu muda yang manis. Po membuktikan bahwa menghormati akar tidak berarti menolak pertumbuhan dan peningkatan efisiensi. Ia menjadi pemimpin yang dihormati, didasarkan pada pelajaran yang ia peroleh dari kesalahannya sendiri. Po mengajarkan bahwa kita harus menghargai tradisi yang telah teruji, karena ia mengandung kebijaksanaan untuk bertahan hidup. Jetty, apa tradisi yang telah membentuk dan menyelamatkanmu hari ini? Jangan pernah meremehkan warisan yang telah diberikan padamu. Seperti Po, temukan kekuatan dan identitas sejatimu dalam akar dan warisan yang membentuk dirimu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Agar makin banyak anak yang belajar dari cerita moral yang kuat ini, segera like, share video ini, dan yang paling penting, subscribe channel Dunia Sastra Anak Sekarang juga.